发现外族家，他们越侥幸，明知道是禁忌，只一心求死。我看你是触犯人类。我体内是结晶铁息，所有生命物质孕育的极限。开始真正孕育。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan konten spoiler dari serial Donghua Solesar episode ke-208. Yang pada cerita sebelumnya, Lofeng berhadapan dengan Kaisar Fejiang yang ingin mencuri harta sayap Xiaonya Lofeng, tetapi Lofeng berusaha kabur dari Kaisar Fejiang yang sampai pada akhirnya Lofeng kabur menelusuri wilayah dari Nine Remoteness Ocean. Ya singkat cerita, Lofeng memasuki pusaran dari Nine Remoteness yang di dalam sana Lofeng langsung berpindah tempat ke dalam dunia dari Nine Remoteness World, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Lofeng yang masih berada di Nine Remoteness World. Lofeng yang masih mencoba untuk menyelamatkan diri dari buruan anggota pribumi. Lofeng memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk berbicara kepada gurunya, yaitu Master Kota Primal. Yang di sana Lofeng bercerita kepada Master Kota Primal hal apa saja yang telah ia lalui, dimulai dari menghadapi Kaisar Fejiang dan juga masuk ke dalam Nine Remoteness Whirlpool yang membawa Lofeng terjebak di Nine Remoteness World. Penguasa Kota Primal untungnya mengetahui informasi dari Nine Remoteness Whirlpool, yang dimana tempat Lofeng sekarang adalah Nine Remoteness World yang merupakan rumah dari Nine Remoteness Master, atau kita sebut saja sebagai Master Remoteness, 同时属精神念师流派，明月侧属武者。 yang ia berada di ranah Universe Master. Penguasa Kota Primal memberitahu masalah utama dari Nine Remoteness World tersebut. Kenapa tidak adanya orang yang berani untuk masuk ke dalam sana? Karena di dalam sana adanya banyak makhluk-makhluk kuat yang dikembangbiakan oleh Master Remoteness yang membuat tempat tersebut menjadi tempat kekuasaannya, dan tidak adanya Universe Master yang berani untuk masuk ke dalam sana karena situasinya seperti masuk ke kandang musuh yang dipenuhi oleh banyak praktisi tak terkalahkan. Jadi ya, karena ancaman ini membuat ranah Universe Master juga enggan untuk masuk ke dalam sana. Master Kota Primal pun memberikan satu pertolongan kepada Lofeng, yang dimana jika nantinya Lofeng berada di situasi yang terpojok oleh para anggota dari Nine Remoteness World, maka Lofeng bisa untuk mengeluarkan suara yang keras untuk bisa sampai terdengar oleh Master Remoteness dengan mengatakan bahwasanya Lofeng merupakan murid dari penguasa Kota Primal. Maka setelahnya Master Remoteness akan menolong Lofeng karena ternyata penguasa Kota Primal memiliki hubungan dengan Master Remoteness, yang dimana Master Remoteness memiliki hutang budi kepada penguasa Kota Primal. Tetapi penguasa Kota Primal memperingatkan kepada Lofeng untuk menggunakan hal ini sekali saja pada situasi yang sangat genting, yang sudah sangat mentok dan tidak ada pilihan hidup, maka Lofeng bisa untuk menggunakannya. Tetapi jika tidak darurat, Lofeng disarankan untuk tidak menggunakannya karena hutang budi ini hanya ada satu kali kesempatan saja, dan bagi penguasa Kota Primal juga sangat bernilai tinggi. Setelah berkomunikasi dengan penguasa Kota Primal, Lofeng pun memasuki dunia virtual kemuliaan dari sekolah Dewa Leluhur, yang di sana kemunculan Lofeng langsung membuat banyak para pewaris kaget karena mereka sendiri telah mendengar kabar bahwasanya Lofeng yang telah memasuki dari Nine Remoteness Whirlpool, yang mereka kira Lofeng telah tewas, tetapi ternyata Lofeng masih hidup dengan bisa masuk ke dalam dunia virtual kemuliaan. 刀和好了。 Di sana juga Lofeng kembali bertemu dengan Kaisar Fejiang, yang di sana Kaisar Fejiang menghina Lofeng dengan menganggap Lofeng yang telah terjebak di dalam dunia antah berantah dan Lofeng tidak akan bisa keluar dari sana, dan bagi Kaisar Fejiang Lofeng akan tewas di sana. Dan jika pun Lofeng bisa dibangkitkan kembali karena Lofeng memiliki teknik multiple body, tetapi Kaisar Fejiang mengetahui bahwasanya Lofeng tidak akan bisa untuk membawa kembali harta-hartanya dan akan terjebak di dalam dunia Nine Remotes. Tidak masalah Lofeng masih hidup, bagi Kaisar Fejiang asalkan Lofeng kehilangan hartanya itu sudah sangat memuaskan bagi dirinya. Singkat cerita, 6 hari telah berlalu, Lofeng juga telah kembali ke masalah utamanya, yaitu di dalam dunia Nine Remotes. Sedangkan untuk Master Truyan, ia mendapatkan kabar gembira yang ternyata Master Truyan telah berhasil menerobos ranah Universe Venerable, membuat kekuatan dari Master Truyan meningkat 92%. Kapasitas energi andingnya juga telah meningkat.
tetapi di sana Master Truyan karena ia tidak melihat keberadaan Lo Feng, yang hal ini membuat Master Truyan khawatir karena seharusnya Lo Feng menyadari kalau ia telah menerobos ranah Universe Venerable, tetapi kenapa Lo Feng tidak datang memberikan ucapan selamat kepada dirinya, yang hal itu membuat Master Truyan menyadari bahwasanya Lo Feng sedang dalam bahaya. Tetapi untuk sekarang Master Truyan ia mendapatkan sambutan hangat dari sekolah Dewa Leluhur yang merayakan keberhasilan Master Truyan yang telah menerobos ranah Universe Venerable. Tidak hanya itu, Master Truyan juga dianggap sebagai Universe Venerable status tinggi karena ia naik ranah dari tingkatan Kaisar tak terkalahkan. Jadi untuk bisa naik ke ranah Universe Venerable tidak perlu untuk mencapai Kaisar tak terkalahkan, Kaisar puncak saja bisa untuk naik, tetapi kekuatan yang akan dicapai setelah berada di ranah Universe Venerable akan biasa-biasa saja, terkecuali mereka telah berada di Kaisar tak terkalahkan terlebih dahulu, seperti Master Truyan yang dimana pada Kaisar tak terkalahkan mereka memiliki pengalaman yang jauh lebih besar daripada Kaisar puncak biasa, apalagi sampai pernah memiliki pengalaman untuk menantang Universe Venerable sebelum mereka mencapai Universe Venerable. Jadi seorang pejuang seperti Master Truyan dianggap sebagai Venerable tingkat tinggi. Tidak hanya itu, Truyan dianggap spesial karena Master Truyan sendiri tidak memiliki DNA istimewa yang membuat kekuatan garis keturunannya biasa-biasa saja, tetapi ia sudah bisa untuk mencapai Kaisar tak terkalahkan, yang seharusnya dengan DNA dari Kaisar Truyan hal itu sangat sulit, tetapi Master Truyan telah membuktikannya dengan kerja kerasnya ia bisa mencapai semua itu, yang membuat legalitas dari Venerable Truyan menjadi semakin dihormati dan juga disegani. Singkat cerita, setelah perayaan berakhir, para tamu telah pergi. Master Truyan langsung mencoba untuk mencari tahu informasi dari Lo Feng, yang singkatnya Master Truyan mendapatkan informasi dari Venerable lainnya hadapi Kaisar Fei Jiang yang merupakan makhluk istimewa dan sampai pada akhirnya terjebak di dalam dunia misterius yaitu Nine Ramones Space. Mendengar hal itu seketika membuat Master Truyan langsung khawatir kepada Lo Feng dan juga memiliki dendam kepada Kaisar Fei Jiang karena telah berani mengganggu muridnya. Jadinya pun Master Truyan langsung meminta bantuan kepada Venerable tersebut untuk mengantarkan dirinya bisa bertemu dengan Kaisar Fei Jiang. Venerable tersebut membantu Master Truyan berpindah tempat ke Pulau Batu, yaitu tempat biasanya yang menjadi titik lokasi dari tempat peristirahatan dari para pewaris lainnya yang diduga juga kalau Kaisar Fei Jiang akan berada di sana. Setelahnya pun Master Truyan ia menunggu sendirian sambil di sini ia telah membuka mode buasnya, yang awalnya Master Truyan memiliki sikap yang santai dan juga kalem, tetapi jika ia telah masuk ke dalam mode tempurnya sifatnya langsung berubah menjadi agresif, nekat, haus darah, yang membuat Master Truyan menjadi tipe petarung yang memang hidup untuk bertarung. 波及地球和罗峰，这说话的机会可以好好陪你耍耍了。 Yang gambarannya seperti Wukong karena memang Master Truyan ini reversinya dari Wukong cuy. Dan setelahnya Master Truyan hanya menunggu Kaisar Fei Jiang menunjukkan dirinya kembali kepada Lo Feng yang masih menghadapi masalah dari dunia Nine Ramones, yang di sana Lo Feng telah menyadari bahwasanya para anggota pribumi akan mencoba untuk melakukan pengepungan besar-besaran kepada dirinya, dan Lo Feng pun memiliki ide untuk bisa terbebas dari pengepungan itu, yaitu dengan Lo Feng yang menggunakan 9 budaknya untuk menjadi decoy ataupun pancingan, yang dimana para budaknya Lo Feng dirubah bentuk penyamarannya menyerupai Lo Feng untuk menjadi pengalihan perhatian dari para anggota pribumi, yang walaupun di sini Lo Feng sebenarnya sedikit keberatan karena ini sama dengan Lo Feng harus mengorbankan para budaknya, tetapi karena situasi yang sudah sangat kepepet Lo Feng tidak memiliki pilihan lain. Singkat cerita, Lo Feng pun mendapatkan panggilan dari Master Truyan, yang di sana Lo Feng dibuat sangat kaget karena Master Truyan yang telah berada di ranah dari Universe Venerable, tetapi secara bersama juga Lo Feng dibuat khawatir kepada Master Truyan karena ternyata sekarang situasi dari Master Truyan telah mengalami luka berat akibat pertarungan yang telah ia lewati. Master Truyan mengakui bahwasanya ia sebelumnya telah bertarung melawan Kaisar Fei Jiang, yang dalam pertarungan itu sebenarnya Master Truyan hampir mengalahkan Kaisar Fei Jiang, tetapi di tengah pertarungannya sangat kritis tiba-tiba saja Kaisar Fei Jiang mendapatkan pertolongan dari sub-member sekolah Dewa Leluhur yang sangat kuat bernama Venerable Wan Feng, yang singkatnya Master Truyan tidak sanggup untuk menghadapi Wan Feng, yang membuat Master Truyan harus melarikan diri, yang bahkan ia sampai harus mengorbankan 54% energi undyingnya.
Tetapi secara bersamaan berkat pertarungan tersebut, Master Truyan juga mendapatkan peningkatan dari windfall-nya ataupun harta pergerakan cepat dari Master Truyan, yang hal itu juga membuat Master Truyan bisa kabur dari Wanfeng. Sedangkan untuk Kaisar Feijiang, ia sekarang kena mental karena hampir kalah oleh Master Truyan dan juga hampir tewas, yang hal itu membuat Kaisar Feijiang memiliki dendam yang sangat besar kepada Master Truyan. Ia bertekad untuk segera menerobos ranah Venerable agar bisa menghabisi Truyan dan juga Lo Feng. Sedangkan untuk klan Mosha, ia melanjutkan perjalanan menggunakan teleportasi dari budaknya untuk pergi ke Primal Secret Region, yaitu tempat dari klon tanduk emas berada, yaitu untuk membentuk klon ketiga yang merupakan pohon dunia. Singkatnya, Lo Feng pun memulai proses inkubasi dari DNA pohon dunia ke dalam dunia internalnya Lo Feng, yang di dalam dunia tersebut pecahan DNA dari daun pohon dunia langsung terbentuk seperti telur emas yang menandakan inkubasi telah dimulai. Sambil di sini Lo Feng khawatir sekaligus berharap karena Lo Feng tetap menyadari bahwasannya pohon dunia merupakan makhluk istimewa yang memiliki kandungan DNA tingkatan tinggi, yang khawatir Lo Feng dunia internalnya tidak sanggup untuk menampung DNA pohon dunia. Karena ini merupakan harapan bagi Lo Feng untuk memiliki klon tubuh kuat menghadapi ancaman-ancaman dari para ras-ras yang memburu dirinya. Singkat cerita, di tengah proses itu ketakutan Lo Feng terjadi, yang dimana ternyata proses inkubasi dari pohon dunia mengeluarkan lonjakan kekuatannya sangat dahsyat yang sampai membuat retakan pada telur emas tersebut, yang pada akhirnya telur emas itu meledak bersama dengan pecahan dari pohon dunia. Kejadian ini seketika menjadi pukulannya sangat berat bagi Lo Feng karena sudah susah payah mendapatkan pecahan dari pohon dunia, tetapi ternyata dunia internalnya tidak sanggup untuk membentuk klon baru dari pohon dunia. Hal ini memberikan tekanan mentalnya sangat dahsyat kepada Lo Feng, yang bahkan tekanan ini lebih sakit daripada kemancetan kultivasi Lo Feng pada era dulu. Tetapi Lo Feng setelahnya langsung mencoba untuk menenangkan diri dan langsung memikirkan alternatif lainnya untuk klon ketiganya Lo Feng selain pohon dunia, dan di sini Lo Feng tetap memilih untuk mengambil makhluk istimewa karena alasannya untuk bisa mendapatkan sumber energi undying yang besar. Jika Lo Feng mengambil tubuh petarung seperti Kaisar Feijiang ataupun petarung kuat lainnya, hal itu sangat tidak menarik bagi Lo Feng karena tujuan Lo Feng sekarang klon undying itu sebagai baterai dari sumber energi undyingnya Lo Feng agar tidak terbatas. Dan jika mengambil tubuh petarung lagi, maka sangat rugi karena Lo Feng sendiri telah memiliki tubuh manusia dan juga tubuh tanduk emas. Keduanya merupakan tipe petarung. Apalagi ini merupakan klon terakhir Lo Feng, yang setelah klon 3 dimiliki, maka tidak ada klon lainnya yang bisa dibuat oleh Lo Feng lagi. Dan setelahnya Lo Feng pun berniat untuk menyelamatkan tubuh manusianya, yaitu dengan Lo Feng mengirim klan Mosha kembali ke tempat dari tubuh manusia, yang klan Mosha pun menuju ke tempatnya Lo Feng dengan ia pergi ke tempat dari Nine Remote Ocean. Dan setelahnya menyelam ke dalam Nine Remote Ocean pergi menuju ke tempatnya Lo Feng, walaupun awalnya klan Mosha kesulitan karena di dalam sana banyak tekanan-tekanan kuat, tetapi dengan teknik domain teleportasi membuat klan Mosha bisa menghindari tekanan tersebut dengan teleportasinya. Sedangkan di tempat dari pribumi Nine Remote Sword, di sana mereka masih memikirkan cara untuk bisa menangkap Lo Feng, terutama sang pangeran, yang di sana ia memerintahkan kepada para pasukannya untuk dalam misi ini mereka disuruh hanya menangkap penyusup tersebut alias Lo Feng tanpa menewaskannya, karena di sini sang pangeran sangat tertarik dengan penyusup itu dan dirinya ingin memberikan hukuman sendiri kepada si penyusup tersebut. Yang para pasukan pribumi juga telah dipersiapkan sebanyak 9 lapisan, yang dimana 8 lapisan pertama adalah para ranah penguasa sektor, yang selanjutnya lapisan luar adalah undying, dan setelahnya baru ada para universe venerable. Setelahnya dalam misi mereka menemukan sosok penyusup tersebut yang langsung mereka tangkap dan langsung ditewaskan. Tetapi setelah mereka hasil jarahan dari pria yang mereka bunuh yang mereka kira merupakan Lo Feng, ternyata hasil jarahannya tidak memiliki harta berharga. Hal itu membuat para anggota pribumi sadar bahwasannya sang penyusup asli alias Lo Feng telah mempersiapkan decoy-decoy dari para budaknya untuk mengelabuhi mereka semua, dan sang pangeran pun tetap menyuruh untuk memburu semua decoy-decoy ini sampai mereka menemukan sang penyusup asli.
Sedangkan Lo Feng asli yang mengawasi para decoy-nya yang merasa cukup lega karena rencana decoy-nya berhasil untuk memperlambat para pribumi menemukan dirinya. Tetapi masalahnya decoy-nya Lo Feng tidak banyak dan biasanya setiap satu decoy hanya bisa membantu mengalihkan perhatian 1-2 jam dari para pasukan pribumi. Jadi tetap tidak bertahan lama. Dari sini Lo Feng masih sangat berharap kepada klan Mosha untuk bisa segera kembali ke tempatnya. Kembali kepada Lo Feng meningkatkan para pasukan budaknya yang sekarang sampai total jumlah yang Lo Feng gunakan dalam proses decoy ini telah mencapai 39 budak. Dan masalah utama pada situasi ini, para anggota pribumi mereka tidak bodoh, yang dimana mereka pada akhirnya menyadari rencana Lo Feng yang menggunakan decoy-decoy ini hanya untuk mengulur waktu mereka saja. Jadinya di sini mereka mensampingkan para decoy-decoy tersebut dan mereka tetap berfokus untuk mencari Lo Feng seorang. Hal ini seketika disadari oleh Lo Feng karena pergerakan dari para anggota pribumi yang semakin cepat untuk menuju ke dirinya, dan Lo Feng sadar kalau decoy-decoy dari para pasukan budak telah gagal total. Dan di sini Lo Feng benar-benar sangat ketakutan karena untuk klan Mosha sendiri masih belum datang. Dan Lo Feng di sini mencoba semaksimal mungkin untuk tidak menggunakan bantuan dari Master Kota Primal, yaitu dengan menggunakan hutang budi dari Master Remodness kepada Master Kota Primal. Karena itu yang sangat berharga bahkan bagi penguasa Kota Primal itu sendiri. Jika ini digunakan, maka Master Kota Primal sudah tidak memiliki hutang budi dari Master Remodness. Yang hal ini juga membuat Lo Feng sangat menghargainya, dan Lo Feng juga berusaha untuk semaksimal mungkin tidak menggunakan hal ini. Singkat cerita, setelah menunggu penuh harap, akhirnya klan Mosha telah tiba di tempat Lo Feng. Yang hal itu membuat Lo Feng menjadi sangat lega, dan tubuh manusia Lo Feng langsung bersembunyi di dalam cincin dunia dari klan Mosha. Dan setelahnya klan Mosha melakukan penyamaran menjadi para anggota pribumi dari Nine Remodness World, yang klan Mosha tidak hanya berubah menjadi bentuk mereka, tetapi klan Mosha juga bisa berubah meniru aura kekuatan mereka, yang membuat penyamaran dari klan Mosha sama sekali tidak akan bisa dirasakan oleh pihak manapun. Membuat penyamaran ini menjadi benteng kehidupannya sangat besar bagi Lo Feng, dan pengepungannya dilakukan oleh para anggota pribumi tetap berlangsung dengan dipimpin oleh sang pangeran, yang singkatnya pengepungan itu telah berlangsung sampai berada di titik yang mereka kira adalah Lo Feng, tetapi setelah mereka melakukan pencarian penuh mereka tidak menemukan Lo Feng. Hal ini pun membuat sang pangeran dan juga para anggota pribumi kebingungan kemana keberadaan Lo Feng sebenarnya, tetapi mereka juga berpikir apakah sebenarnya Lo Feng telah mereka bunuh secara tidak sengaja melalui para klon-klon Lo Feng sebelumnya, yang mereka kira salah satu dari klon itu merupakan Lo Feng yang asli yang telah mereka tewaskan. Tetapi bagi pangeran, ia tidak terlalu yakin dan ia menganggap bahwasannya Lo Feng masih hidup dan menyuruh kepada para bawahannya untuk segera melakukan pencarian lagi. Dan untuk Lo Feng sendiri yang berada di tubuh klan Mosha, ia terselamatkan karena ia telah menjadi salah satu dari para anggota pribumi. Hal ini membuat Lo Feng merasa sangat lega dan juga tenang. Akhirnya ia tidak perlu khawatir lagi. Setelahnya pun Lo Feng dengan santai bisa memasuki kawasan kota dari Nine Remodness World, yang di sana Lo Feng juga mendapatkan beberapa informasi dari sana, yang dimana ternyata para anggota suku pribumi dari Nine Remodness World mereka secara baru lahir telah memiliki kekuatan besar yang minimal telah berada di ranah dari Star Travel, yang membuat mereka secara otomatis dewasa menjadi ranah penguasa sektor. Hal ini membuat Lo Feng menjadi paham kenapa di dunia ini banyak sekali para pejuang kuat, karena memang mereka secara DNA telah memiliki kekuatan yang sangat besar. Di sana juga Lo Feng mendapatkan informasi bahwasannya para anggota pribumi ini lahir dengan adanya dua kategori. Pertama berasal dari laut leluhur dan yang kedua berasal dari laut kerajaan. Dan dari laut leluhur dan juga laut kerajaan yang paling tinggi adalah laut leluhur, dianggap sebagai keturunan yang paling istimewa. Dan di bawahnya adanya laut kerajaan, dan laut kerajaan sendiri terbagi menjadi 108 kategori. Dan setelahnya kita pun berpindah kepada sang pangeran yang sebelumnya telah gagal untuk menangkap Lo Feng. Di sana ia kembali ke tempat keluarganya, yang di sana ia bertemu dengan 108 saudaranya, yang 108 saudaranya mengejek sang pangeran tersebut karena gagal menangkap Lo Feng. Dan setelahnya juga sang pangeran itu ia memanggil sosok ayahnya yang merupakan Master Remodness. Master Remodness telah mengetahui kalau putranya telah gagal menangkap si penyusup alias Lo Feng, tetapi ia tidak menyalahkan putranya karena ia juga mengakui kalau penyusup ini yang sangat pandai kabur. Dan Master Remodness menyuruh kepada sang pangeran tersebut untuk tidak melanjutkan pencarian Lo Feng dan hanya berfokus untuk meningkatkan kekuatannya agar bisa mencapai ranah dari Universe Venerable. Kembali kepada Lo Feng telah mendapatkan banyak informasi mengenai bahwasannya adanya 108 pangeran di wilayah dari Nine Remodness World ini, yang hal
hal itu sama seperti banyaknya jumlah dari laut kerajaan. Dan hal ini membuat Lo Feng sadar bahwasannya 108 pangeran itu merupakan versi kecil dari Master Nine Remoteness yang konsepnya ini seperti pohon dunia, yang dimana pohon dunia juga memiliki 8 anak, yang 8 anak itu juga merupakan bagian kecil dari pohon dunia asli. Dan Master Remoteness juga sama, yang membagi dirinya juga menjadi 108 anak. Hal ini seketika membuat Lo Feng menjadi sangat tertarik untuk bisa mendapatkan genetik dari makhluk Nine Remoteness yang berasal dari pangeran ataupun laut kerajaan. Karena dengan hal itu, maka Lo Feng bisa untuk membentuk klon ketiganya sebagai makhluk istimewa dari Nine Remoteness. Setelahnya, Lo Feng pun kembali ke tempat dari penguasa kota Primal untuk mencari informasi dari Master Remoteness ini, yang singkatnya Master penguasa kota Primal memberikan penjelasan kalau Master Remoteness merupakan definisi dari immortality sebenarnya, karena ia yang memiliki dunia kehidupannya sangat luas yang merupakan Nine Remoteness Ocean, yang artinya seluruh wilayah dari Nine Remoteness Ocean merupakan Master Nine Remoteness, yang artinya bentuk kehidupannya sangat besar, yang membuat ia juga memiliki pasokan energi yang sangat besar, bahkan bisa mendekati tak terbatas karena tidak adanya pihak luar yang bisa untuk menghabisi energi undying dari Master Remoteness. Master penguasa kota Primal juga dibuat sangat kaget setelah mengetahui kalau Master Remoteness memiliki 108 anak yang ia kira awalnya hanya memiliki 3 anak saja. Jadi penjelasannya bagi Unique Form Life punya anak itu seperti ukuran kekuatan. Semakin banyak anak, maka semakin banyak kekuatan yang dimiliki oleh Unique Form Life tersebut. Karena dalam pembuatan anak itu, Unique Form Life akan membagi energi kehidupannya. Jadi ia menandakan juga Master Remoteness saking banyaknya energi bisa membaginya sampai 108 kali. Lo Feng pun memberitahu kepada Master kota Primal bahwasannya ia berniat untuk mengambil DNA dari Master Remoteness sebagai tubuh ketiganya. Master kota Primal setuju dengan hal itu. Ia juga mendukung Lo Feng, yaitu dengan menyuruh Lo Feng jika Lo Feng dalam bahaya tertangkap oleh Master Remoteness, maka Lo Feng hanya perlu memberitahu saja mengenai hutang budi antara hubungan Master kota Primal dan juga Master Remoteness, maka setelahnya Master Remoteness akan bisa untuk mengampuni Lo Feng. Setelahnya Lo Feng pun melanjutkan misinya untuk mendapatkan DNA dari Master Remoteness, yaitu dengan Lo Feng yang pergi ke tempat dari lautan kerajaan, karena Lo Feng tidak berani untuk langsung pergi ke lautan leluhur karena itu pasti akan sangat berbahaya. Dan laut kerajaan sendiri terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama laut darah yang merupakan yang paling lemah, mewakili pangeran di ranah penguasa seks, dan setelahnya laut kerajaan kecil dan juga laut kerajaan besar yang keduanya menghasilkan ranah undying dan juga universe venerable. Dan tentu saja Lo Feng tidak ingin mengambil resiko untuk menghadapi ancaman besar, jadinya Lo Feng mengambil yang paling kecil saja, yaitu laut darah. Di sana juga Lo Feng mendapatkan informasi yang bahwasannya setiap laut kerajaan merupakan wilayah terlarang yang setiap anggota pribumi dilarang untuk mendekatinya. Tetapi Lo Feng dengan tubuh klan Mosha tentu akan bisa untuk melanggar hal tersebut, yang dimana singkatnya Lo Feng langsung berteleportasi ke tempat dari laut darah dan mengambil sedikit tetesan dari laut darah tersebut yang langsung ia simpan ke dalam cincin dunia, yang proses ini hanya Lo Feng lakukan di bawah 0,1 detik dengan teknik teleportasinya, yang Lo Feng yakin tidak adanya satu makhluk yang bisa menyadarinya. Tetapi masalahnya Master Remoteness mengetahuinya, karena di sini sama dengan Lo Feng mengambil bagian tubuh dari Master Remoteness, yang tentu saja Master Remoteness bisa mengetahui, yang tiba-tiba saja Master Remoteness muncul dan setelahnya langsung menangkap Lo Feng. Tetapi penangkapan ini dilakukan oleh Master Remoteness secara tersembunyi, yang dimana para suku pribumi tidak menyadari hal tersebut, karena Master Remoteness langsung membuat domainnya sendiri yang membuat para pribumi tidak bisa melihatnya. Dan di sana Master Remoteness menyadari kalau Lo Feng berasal dari manusia, walaupun Lo Feng menggunakan tubuh klan Mosha sekarang. Di sana Lo Feng menyadari kalau Master Remoteness sepertinya adanya tujuan lain, karena jika Master Remoteness ingin menghabisi dirinya, maka hal itu akan langsung dilakukan tanpa harus mengobrol seperti ini. Lo Feng pun langsung mengeluarkan tubuh manusianya dan langsung memberikan hormat kepada Master Remoteness. Master Remoteness melakukan interogasi kepada Lo Feng dengan mengeluarkan pertanyaan kepada Lo Feng, yang singkat cerita di tengah itu juga Master Remoteness memberikan ujian mental kepada Lo Feng, yaitu menyerang Lo Feng dengan teknik ilusinya, yang untungnya berkat pemahaman Lo Feng mengenai teknik ilusi yang sudah sangat tinggi membuat Lo Feng bisa terbebas dari ilusi itu, yang membuat Master Remoteness kagum kepada Lo Feng. 我看你还敢触犯！人类心存侥幸，明知道是尽是一心求死。
karena biasanya saja teknik ilusi miliknya tidak bisa dipecahkan bagi Ranah dari Universe Venerable. Karena situasi ini yang sudah berhadapan dengan masa remoteness, Lo Fong hendak untuk menggunakan kunci terakhir, yaitu menggunakan hutang budi dari penguasa kota Primal. Tetapi di tengah itu tiba-tiba saja masa remoteness memberikan tawaran lain kepada Lo Fong, yang dimana masa remoteness memberikan tawaran kepada Lo Fong untuk mau menjadi utusan penjaganya, yang ternyata masa remoteness juga merupakan anggota dari sekolah Dewa Leluhur, atau lebih tepatnya merupakan suborganisasi yang ia memiliki pangkat sebagai Dewa Tuan Penjaga. Dan alasan masa remoteness ingin mengangkat Lo Fong sebagai utusan penjaganya karena ia bisa melihat bahwasanya Lo Fong ini merupakan bibit unggulan dari sekolah Dewa Leluhur mereka, yang artinya di masa depan nanti Lo Fong akan bisa tumbuh menjadi sosok yang sangat penting di sekolah Dewa Leluhur. Dan masa remoteness ingin memanfaatkan hal itu dengan memiliki hubungan bersama Lo Fong karena ia yakin nantinya di masa depan Lo Fong akan bisa menjadi kunci politik yang sangat berarti bagi dirinya di sekolah Dewa Leluhur. Dan juga Lo Fong akan sangat terbantu karena jika Lo Fong menerimanya, maka Lo Fong akan berada di bawah pelindungan dari masa remoteness. Lo Fong langsung menerima hal itu, dan setelahnya pun masa remoteness memberikan token kepada Lo Fong sebagai bentuk tanda hubungan mereka berdua. Dan setelahnya pun masa remoteness mengeluarkan Lo Fong dari wilayahnya dengan langsung memindahkan Lo Fong tanpa harus melewati bahaya-bahaya seperti pusaran remoteness ataupun ocean remoteness. Dan setelahnya masa remoteness ia merasa sangat puas seperti ia merasa dirinya telah memiliki kedudukan politik yang menguntungkan di masa depan nanti. Dan setelahnya juga Lo Fong langsung menggunakan teleportasi negara dewa berpindah langsung ke tempat dari tubuh tanduk emasnya, yang di sana Lo Fong benar-benar sangat dibuat senang karena dirinya bisa memiliki tubuh baru yang bahkan memiliki potensi yang lebih kuat dari pohon dunia. Dan juga ia sekarang telah memiliki hubungan yang baik dengan masa remoteness, menjadikan hal ini sebagai keuntungan berlapis-lapis bagi Lo Fong. Setelahnya Lo Fong memasukkan DNA dari masa remoteness ke dalam proses inkubasi dari tubuh klonnya, yang hal itu berjalan dengan sangat baik yang membuat Lo Fong semakin senang. Dan sekarang ia hanya perlu menunggu tubuh barunya lahir. 已经解析所有生命物质。 Dan proses berlangsungnya adalah 600 tahun. Terdengar sangat lama, tetapi bagi dunia Lo Fong ini kategori normal coy. Lo Fong biasanya saja melakukan pelatihan dari ratusan tahun sampai ribuan tahun. Seperti contoh di penjara sebelumnya, Lo Fong aja terjebak di penjara es 2000 tahun. Jadi ya 600 tahun bukanlah tantangan yang berat bagi Lo Fong. Dan setelahnya cerita bersambung, dan untuk spoiler kali ini memang panjang coy, karena Mimin memasukkan bagian dari Master Truyan yang menerobos ranah Universe Venerable, yang sayangnya kemarin di versi Donghua-nya di skip bagian tersebut. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah kalian merasa senang dengan durasi sepanjang ini, atau kalian lebih suka durasi di bawah 20 menitan aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 好强的杀意！发现外族！合围的人数还在不断增加，越近了。发现外族！他们越侥幸，明知道是镜子，是一心求死。我看你是触犯人类，我体内世界。已经解析